Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Aulia Akmal Syahputra. Sebelum membahas filter, saya akan bercerita sedikit tentang ikan ini. Ikan ini saya pelihara di tahun 2013 ketika saya masih kuliah di Pekanbaru. Tahun 2015 saya memutuskan untuk membuat kolam ini di belakang rumah. Ikan koi yang saya pelihara awalnya itu ada 7 ekor, namun sekarang hanya tersisa 4 ekor saja. Karena jumlah ikan yang sedikit, tidak membuat filter bekerja keras untuk menyaring kotorannya. Kolam koi saya ini memiliki panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan kedalaman air 1 meter. Untuk filter, saya buat 1/3 dari total keseluruhan kolam. Bisa kawan-kawan lihat, kolam koi saya ini airnya lumayan bening. Saya hanya mengandalkan air sumur, yaitu sumur biasa, bukan sumur bor. Jadi pergantian air hanya mengandalkan air hujan. Sesekali kalau air sumur lagi banyak, baru saya ganti. Langkah yang pertama saya lakukan yaitu memasang jaring paranet. Jaring paranet ini untuk membatasi sinar matahari yang masuk ke kolam. Jika sinar matahari yang berlebihan masuk ke kolam, maka akan memicu pertumbuhan alga atau berlumut yang menyebabkan kolam berwarna hijau. Jaring paranet ini saya gunakan sebagai alternatif dari pengganti lampu UV, di mana lampu UV itu seharusnya diletakkan di salah satu chamber filter kolam untuk menghambat pertumbuhan alga. Jaring paranet ini sangat mudah didapat dan harganya lebih murah dibandingkan dengan kita harus menggunakan lampu UV. Tahun 2018 saya menikah dan tidak tinggal lagi bersama dengan orang tua. Dan sejak saat itulah kolam ini kurang diperhatikan. Hehe. Ya, ini dia filter kolam. Ini adalah chamber pertama. Di chamber pertama ini saya isi dengan kapas filter ikan pada umumnya. Sudah jarang diganti dan mungkin tidak pernah lagi diganti. Kapas filter ini berguna untuk sebagai filter mekanis, yaitu menyaring kotoran-kotoran ikan. Di chamber kedua yang sebelah dasar saya isi dengan kapas filter juga, dan sebelah atas ada campuran biobol, tapi tidak tahu berapa jumlah biobolnya. Di chamber ketiga saya isi dengan media biobol yang seperti rambutan. Biobol ini berfungsi sebagai filter biologis, yaitu untuk menguraikan amonia yang terlarut di dalam air kolam. Biobol ini juga merupakan media filter biologis yang harganya lumayan murah dibandingkan dengan media filter biologis yang lainnya. Di chamber terakhir ini hanya terdapat pompa kolam. Pompa kolamnya saya gantung setengah agar kotoran yang terendap di bawah tidak ikut tersedot melalui pompa. Nah, di chamber terakhir tadi seharusnya diletakkan lampu UV. Tapi karena lampu UV tidak ada, maka saya menggantinya dengan jaring paranet. Pompa yang saya gunakan untuk kolam ini yaitu Atman 107. Pompa ini mampu mensirkulasikan air 5.000 liter per jam. Total volume keseluruhan kolam saya ini 3.000 liter. Jadi menurut saya pompa Atman 107 sudah cukup untuk diaplikasikan ke kolam ini. Untuk harga pompa kawan-kawan bisa cek sendiri di online shop.
Pompa ini lumayan bagus karena dari awal pemakaian sampai sekarang belum pernah diganti dengan pompa yang lain. Setelah 1 minggu ikan koi dimasukkan ke dalam kolam, lalu saya memasukkan bakteri starter. Bakteri starter ini banyak sekali mereknya. Kawan-kawan bisa tanyakan langsung ke toko akuarium. Bakteri starter ini adalah bibit bakteri pengurai yang nantinya akan mengisi di chamber filter biologis untuk menguraikan amoniak. Jadi sebanyak apapun media filter biologisnya, seperti yang saya gunakan yaitu biobol yang bentuknya seperti rambutan, tidak akan berfungsi maksimal tanpa ditambahkan dengan bakteri starter. Di luar sana masih banyak sekali kawan-kawan yang keliru tentang pembuatan filter kolam. Mereka hanya mengisi media filter dengan kapas biasa tanpa memikirkan filter biologis. Karena mereka berpikir semakin banyak kapas maka air menjadi jernih dan ikannya sehat. Itu salah satu pemikiran yang salah. Karena kapas hanya menyaring kotoran-kotoran yang terlihat oleh mata, tetapi tidak bisa menguraikan kandungan air yang tidak bagus untuk ikan. Contohnya amoniak yang berlebihan. Mungkin sistem filtrasi kolam saya ini sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna. Tapi video ini saya buat untuk berbagi ilmu kepada kawan-kawan yang baru ingin memelihara ikan di kolam. Perbaiki air, baru masukkan ikan. Jangan nanti baru memelihara ikan 1 atau 2 tahun, ikannya sudah mati karena berbagai macam penyakit. Memasuki musim penghujan membuat penghobi ikan bekerja keras untuk memperhatikan kesehatan ikannya, terutama untuk kolam outdoor yang air hujannya langsung masuk ke dalam kolam. Sejauh ini hal yang saya lakukan ketika memasuki musim penghujan, yang pertama saya melihat curah hujannya. Kalau curah hujan tidak terlalu tinggi, saya biarkan begitu saja. Tetapi kalau curah hujannya tinggi, maka air kolam saya ganti 30%. Karena perubahan pH dan penurunan suhu akan berpengaruh terhadap kesehatan ikan. Kalau kawan-kawan ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawab semampu yang saya bisa. Mungkin sebagian dari kawan-kawan punya ilmu yang lebih banyak tentang pemeliharaan koi, silakan sharing di komentar. Saya sangat-sangat berterima kasih. Kita saling belajar, saling bertanya, saling berdiskusi. Mungkin segitu aja informasi yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam satu hobi dan wassalam.